Menurut saya hal ini ada illusionnya, ada realitinya. Ya, ada yang illusionnya ada memang bahwa kita berilusi tentang neraka gitu ya. Ada yang memang adalah gambaran realitas yang diajarkan Alkitab. Nah, pertama kita harus jelaskan dulu bahwa neraka adalah topik yang syarat nuansa non Alkitabiah. Tadi seperti saya katakan. Jadi ada ide-ide yang berasal dari budaya kita. Budaya termasuk budaya keagamaan, ya, budaya gereja kita. Jadi harus dipastikan bahwa imajinasi dan budaya yang dihasilkan di gereja tidak sama dengan ajaran Alkitab. Mungkin ada yang sama, tapi nggak selalu sama. Dan menurut saya dalam hal neraka ini banyak yang berbeda sebenarnya. Dan kita harus waspada dan sangat ekstra hati-hati dalam membahas. Nah, saya ingin mengatakan begini, saya tidak mengatakan pandangan saya yang paling benar. Saya akan jelaskan ada banyak pandangan dalam hal ini. Jadi mungkin aja saya salah, ya mungkin aja saya salah. Ya, tapi kalaupun saya salah, saya nggak tahu saya salah, gitu ya. Jadi yang saya ajarkan ini adalah yang saya tahu benar. Jadi itu harus dicatat sejak awal, ya. Nah, yang kedua, apa yang dapat kita ketahui sangat terbatas dan perlu berhati-hati merumuskan. Jadi, ini kan soal hidup setelah kematian. Tadi aja Herbert yang banyak kenalannya di sana nggak tahu neraka, belum pernah ke sana. Saya juga belum pernah ke neraka. Ya, Yesus yang pernah ke neraka, ke alam maut gitu ya, dan dia kembali. Cuma dia nggak ada diceritakannya sama kita gimana kondisinya itu. Jadi nggak ada orang yang pernah ke neraka. Bahkan Paulus sendiri pun dia ke langit ketujuh katanya, nggak ke neraka dia. Ya. Apa yang esensial dalam Alkitab adalah penghakiman Tuhan atas dunia, di mana tujuan Tuhan adalah meluruskan segala sesuatu yang buruk dari ciptaannya. Jadi begini, neraka itu jangan lihat sebagai satu katakanlah konsep di mana yang difokuskan adalah ya kalau di Alkitab di mana ada penyiksaan, ya penyiksaan yang selama-lamanya. Bukan itu sebenarnya sentral di Alkitab. Bahkan sebenarnya dalam perjanjian lama itu penyiksaan orang mati itu hampir nggak ada gitu. Ya, dalam zaman Yesus itu merupakan bagian dari public imagination, ya. Roh orang mati itu tersiksa, yaitu orang-orang berdosa. Misalnya dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus, ya. Itu kan Yesus menyampaikan perumpamaan dengan asumsi bahwa perumpamaan itu adalah bagian dari public knowledge gitu, public imagination. Ya, itu yang Yesus ceritakan itu nyambung dengan apa yang orang secara umum ketahui. Gitu, ya. Jadi orang di alam maut tersiksa, ya, kehausan dan seterusnya. Nah, tapi itu kan perumpamaan gitu ya. Dan itu di perjanjian lama itu enggak ada. Saya akan jelaskan di mana itu mulai muncul ya pemikiran seperti itu. Nah, ini semuanya adalah periferal ya, tidak sentral. Apa yang sentral adalah bahwa dalam Injil ada kabar baik dan ada penghakiman. Itu sentral. Penghakiman itu sentral dalam Injil ya. Misalnya kapak telah dipegang, pohon ini akan ditebang dan banyak juga perumpamaan tentang penghakiman itu banyak. Bahkan juga ada perumpamaan tentang penghakiman di Matius 25 itu banyak sekali, itu semua tentang penghakiman ya, penghakiman akhir dan seterusnya. Jadi tapi penghakiman bukan soal penyiksaan orang gitu ya. Bukan menyiksa roh-roh gitu. Penghakiman itu konsep dasarnya adalah Tuhan meluruskan apa yang salah dengan dunia ini. Ya, dengan menghukumi orang yang berdosa gitu ya, atau menghukum orang yang jahat. Jadi itu penting di Alkitab. Jadi bahwa Allah pemilik dunia ini akan meluruskan dan memulihkan dunia ini itu sentral di Alkitab. Tapi bahwa Allah akan menyiksa roh-roh orang mati atau orang mati itu sebenarnya agak asing gitu di Alkitab. Ya, tapi ada dalam public imagination pada zaman Yesus. Ya, saya coba akan jelaskan. Nah, C.S. Lewis mengatakan begini dalam bukunya ya, The Problem of Pain. There is no doctrine that I would more willingly remove from Christianity. Dia bilang. Jadi kalau seandainya bisa, mau ya kita buang aja lah ini doktrin neraka. Tapi nggak bisa, itu ada di Alkitab. Ya ajaran neraka itu ada. Ya, yang terjadi adalah ajaran neraka itu ketika ada, tetapi dia
tidak detail dan tidak jelas gitu ya. Tidak clear dia. Ya, tapi ada. Nah, itu yang akan kita coba ungkapkan pada malam hari ini, sehingga kalau kita berbeda atau punya pandangan yang tidak sama soal neraka, ya nggak apa-apa. Namanya juga neraka ya. Udahlah, nggak usah terlalu dipaksakan semua orang harus sama gitu ya. Ya, ini kan soal neraka ya, kira-kira gitu. Nah, pertama ada ilusi neraka dalam persepsi umum misalnya. Jadi misalnya orang, misalnya ini ada orang tertidur gitu ya, lalu dibangkitkan pada akhir zaman ya. Kemudian dibawalah ke hadapan tahta Tuhan gitu ya. Lalu malaikat menunjukkan inilah hidupmu. Jadi diputar lagi kayak video-video semua yang ada di situ ya, bagaimana orang dipengaruhi oleh setan-setan, roh-roh jahat di dunia ini, dan akhirnya dia dibuang ke neraka, di mana neraka itu katakanlah bosnya adalah iblis gitu ya. Bosnya adalah iblis. Jadi iblis itu penguasa neraka ya. Nah, ini kan ilusi sebenarnya kalau menurut saya ya. Nggak ada ini di Alkitab. Ya, tapi ini traktat agama Kristen, dan bahwa iblis itu bos di neraka itu adalah mitologi Yunani sebenarnya. Kan ada dewa Hades ya. Jadi dewa Yunani itu ada 3. Ada Zeus yang menguasai langit, ada siapa itu yang menguasai lautan, itu bapaknya si Aquaman gitu. Si apa namanya, Poseidon ya, nggak usah Poseidus atau siapalah itu ya. Poseidon itu yang menguasai lautan, dan Hades yang menguasai alam maut atau neraka gitu ya. Jadi ketika ada traktat Injil menyampaikan begini, ini jadi kayak mirip mitologi Yunani, bukan Alkitab gitu. Jadi iblis itu adalah penguasa neraka gitu misalnya ya. Jadi ini sebenarnya banyak ilusi di sini. Nah, kenapa ini ilusi? Nanti saya akan jelaskan dari mana asalnya. Apa namanya? Ya, mungkin dari sini kali ya, dari sini. Ini tadi terbalik, mundur sedikit. Ya, jadi ada ayat di Roma 2 ayat 6, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Jadi orang mengartikan ayat ini, lalu Tuhan itu punya kayak video recorder di surga ya, lalu kemudian hidup kita itu dibongkar di situ. Jadi film-film porno yang kita tonton ditunjukkan di situ, pikiran-pikiran jahat kita ditunjukkan di situ, kita selingkuh tunjukkan dan seterusnya gitu. Jadi untuk apa Tuhan jadi apa namanya atau malaikat Tuhan itu suka nonton film-film mesum begitu ya? Jadi hidup kita yang mesum, pikiran kita mesum, untuk apa gitu Tuhan memeriksa pikiran manusia gitu ya? Jadi maksud Paulus di sini sama sekali bukan dalam traktat ini. Maksud Paulus di sini adalah soal bagaimana bahwa dalam hati manusia sebenarnya ada pencarian kebenaran, yaitu isi Roma 2 itu. Dan pencarian kebenaran itu, di mana orang bergumul tentang kehidupan yang benar dan salah di hadapan Tuhan, itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa disangkal, bahwa moral life itu adalah bagian dari human existence. Dan Paulus ingin mengatakan kita gagal memenuhi tuntutan moral life itu yang mau dikatakannya di Roma 2 ini, bukan soal ada video recorder gitu di surga tentang hidup orang ya. Jadi kalau kalian misalnya agak sedikit bergumul, coba baca lagi deh Roma 2 ya sebetulnya. Jadi kita harus baca back to the Bible, artinya yang jelas. Jadi jangan hanya istilahnya kucan ya, kutip cantik satu ayat lalu dari situ kita mengartikan sesuatu ya. Mungkin ini karena kita dulu belajar banyak pakai PTJ, kan PTJ kan begitu modelnya, satu ayat lalu syukurnya kebanyakan ayat di PTJ itu tidak sesat gitu ya, tapi hati-hati cara belajar begitu kan sebenarnya agak sedikit riskan ya, tapi walaupun ya asal dipahami artinya secara kontekstual benar ya nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian ada klirumologi soal neraka ya, ada 5 hal. Jadi ini kalau kita lihat satu persatu ya. Misalnya yang pertama, benar atau salah nih? Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa orang berdosa akan dibakar selama-lamanya dalam api neraka. Gimana Bang Herbert? Ini benar atau salah nih Bang Herbert? Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa orang berdosa akan dibakar selama-lamanya dalam api neraka. Nggak ada dituliskan Bang. Nggak ada tertulis itu. Nggak ada itu tertulis. Ya. Jadi
ada kata-kata Yesus yang mengarah ke sana ya, tetapi tidak jelas sebenarnya apa yang Yesus maksudkan. Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi bahwa ada Yesus menghubungkan antara dosa dengan api itu ada ya, khususnya Gehenna ya, bukan neraka. Gehenna nanti kita akan coba bahas ya. Untung bukan Gohana ya Bang ya. Bukan Gohana, itu yang bahaya ya. Ya. Jadi Gohana dengan Gehenna dekat itu ya. Ya, tapi syukurnya Gohana itu bagi suaminya pasti surga lah ya, bukan neraka ya. Ya. Tapi bisa juga lah jadi neraka kalau lagi bertengkar kayak neraka gitu. Jadi ketika keluarga yang hancur itu kayak neraka, betul itu. Ya, jadi orang yang sudah berkeluarga tahu kalau lagi bertengkar dengan pasangannya kayak neraka memang rumah itu ya. Tapi kalau lagi akur dan lagi mesra ya dekat dengan surga lah kira-kira gitu ya. Sudah di pintu gerbangnya. Yang kedua, setiap kita akan dihakimi dan diputarkan semua dosa-dosa tersembunyi kita pada hari penghakiman ya. Ya, kalau itu nanti lama kali lah hari penghakiman itu ya. Berarti bayangkan kan mereview dosa kita kan akan ditanya ini apa yang kau lakukan gitu. Jadi kalau saya misalnya hidup 60 tahun, jadi diputarlah video kita minimal 30 tahun lah ya. Kalau misalnya 30 tahunnya kita tidur gitu, setengahnya kita tidur gitu ya. Ya setengahnya lagi adalah pikiran kita. Lama kali lah kita putar itu aja gitu ya. Nah, ini enggak, saya kira keliru ya. Ketiga, nah ini. Benar nggak ini? Di neraka iblis adalah penguasa yang melakukan hukuman orang-orang jahat dan di sana kengerian demi kengerian akan dilakukan iblis kepada mereka. Betul nggak itu? Jadi iblis mencucuk telinga orang dari pinggir kanan ke pinggir kiri, lidahnya ditarik, gitu, matanya dicongkel, lalu dimasukkan lagi, congkel lagi gitu. Ngeri kali lah, misalnya kalaupun Tuhan mengizinkan itu terjadi kok. Sadis sekali gitu ya. Jadi kalau yang saya pahami, kalaupun ada roh katakanlah atau malaikat itu jatuh di sana, dia pun di sana itu dihukum, bukan kayak kita, bukan jadi penguasa gitu. Dia pun mengalami hukuman. Nggak ada penguasa di neraka di Alkitab. Ya nggak ada itu misalnya pandangan bahwa ada satu alam di mana iblis itu berkuasa ya, itu agak sedikit aneh gitu. Yang ketiga, orang percaya harus melewati purgatori sebelum bergabung dengan orang-orang kudus ya. Jadi ini mungkin mitologi barat kali ya. Jadi sampai sekarang masih ada All Saints Days ya. Jadi kalau di barat itu ada pandangan bahwa ada orang-orang kudus yang sudah sampai ke tujuan ya. Misalnya Paulus, Santo itu sudah sampai di sana. Tapi ada orang-orang kayak kita yang tidak terlalu kudus, kita dalam perjalanan, roh kita kalau misalnya mati sedang menuju ke sana. Jadi kita harus mengalami proses dulu, proses penyucian, belum move on istilahnya kalau dalam film-film gitu ya. Dalam film-film belum move on, jadi ada kadang-kadang mistik yang membantu dia move on gitu ya. Jadi All Saints Day itu adalah hari di mana para orang-orang kudus ini berdoa bagi roh-roh yang masih gentayangan ini, termasuk yang ada di purgatori. Jadi ini mitologi barat ya, yang keempat. Yang kelima, sorry ini salah nomor karena ada yang ditambahkan di tengah-tengah tadi ya ketika saya review. Jadi itu yang 5. Saat ini orang-orang kudus sudah berada dalam keadaan akhir yang akan dinikmati selebihnya dari orang percaya. Jadi ada juga pandangan yang mengatakan bahwa seolah-olah kondisi akhir itu ya sudah ada pada saat ini. Ya. Nah, kalau di Alkitab, kondisi akhir itu masih dinantikan, yaitu pada hari kebangkitan. Jadi, yang ada sekarang ini memang semuanya adalah kondisi antara. Jadi, yang kalau kita bilang neraka saat ini pun bukan neraka akhir, tetapi neraka, atau kalaupun ada neraka tanda kutip ya, neraka kondisi antara. Ya, ini kelirumologi. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada komentar. Lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Ya, dilanjut dulu Bang. Sepertinya belum ada. Kakak Abang dan teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh di chat. Coba kita lihat tinjauan Alkitabiah ya. Jadi kalau dalam Alkitab ya, seperti saya katakan tadi, kabar baik dan penghakiman adalah dua sisi dari pelayanan Yesus yang sangat sentral dalam memberitakan kerajaan Allah. Jadi ada penghakiman. Ya, penghakiman itu ada. Itu ada dalam ajaran Yesus. Tapi bukan
neraka gitu ya, tapi penghakiman di mana kejahatan akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, karena Allah itu adalah hakim yang adil gitu ya. Dalam Perjanjian Lama dipakai kata Sheol. Sheol itu artinya alam maut ya, secara umum adalah tempat orang mati. Jadi orang mati itu berada di Sheol ya, dan Sheol itu dikontraskan dengan tanah perjanjian, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah yang jadi dalam Perjanjian Lama itu kehidupan yang diberkati Tuhan itu bukan di surga gitu ya, tapi di tanah perjanjian itu, di bumi ini gitu ya, di bumi ini. Bumi ini dengan segala berkatnya, beranak cucu, berkeluarga, menikmati hasil tanah, dan bumi itulah berkat Tuhan ya. Nanti kemudian ini dalam Perjanjian Baru nanti menjadi diterjemahkan dalam langit dan bumi yang baru ya. Jadi sebenarnya pengharapan Kristiani adalah tanah perjanjian itu atau tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu akan menjadi satu tanah yang abadi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini ya. Itu sebetulnya surga dalam artian yang strict dalam Perjanjian Baru ya. Nah, dalam literatur Yahudi pasca Perjanjian Lama banyak berkembang ya. Kemudian karena waktu itu kan kita tahu orang Israel dibantai, dihancurkan oleh orang Babel, orang Syria, orang Persia gitu. Jadi ada mungkin dalam imajinasi agama mereka itu ada kayak dendam gitu ya sama orang-orang jahat ini ya. Kok bangsa pilihan Tuhan dibantai gitu. Jadi muncullah literatur-literatur di mana orang-orang yang misalnya dia membantai orang Israel, tapi matinya senang-senang aja, mati tua, selama hidupnya dia nggak ada dihukum Tuhan. Setelah dia membantai orang Israel, membunuh perempuan, membunuh anak-anak, dia balik ke Babel, dia hidup tenang, lalu mati tua, nyaman, nggak ada mengalami masalah, gitu ya. Paling kalaupun ada masalah ya sakit encok, sakit pegal-pegal, dikusuk-kusuk sama dayang-dayangnya, habis itu mati gitu. Nah lalu kemudian muncullah imajinasi, nggak mungkin begini akhirnya. Lalu ada imajinasi, makanya ini ada ilusi ya, bahwa mereka ini akan disiksa setelah mati. Setelah matilah mereka disiksa, kira-kira gitu. Jadi Tuhan akan menghukum mereka bukan sekarang, tapi nanti. Nah, misalnya buku Enok pasal 1, ya, pasal 22, buku Enok yang pertama, ini ada isi ajaran tentang bagaimana orang-orang roh-roh orang mati itu disiksa. Ya. Tapi kita harus memahami bahwa literatur ini pun tidak seragam. Ada yang tetap sama seperti Perjanjian Lama, bahwa orang mati ya kayak orang ngantuk-ngantuk aja gitu ya, kalau saya bilang ya. Jadi karena dia roh yang tak bertubuh gitu kan, jadi kayak inilah kayak ngawang-ngawang aja gitu. Jadi dalam Perjanjian Lama itu roh orang mati di Sheol itu tidak sekuat roh orang hidup yang hidup di tanah perjanjian, kira-kira gitu ya. Nah di sini ada banyak ragam imajinasi tentang siksaan alam roh, dan ini kemudian berkembang sampai pada zaman Yesus ya. Jadi pada masa Yesus, siksaan pada alam roh itu sudah menjadi bagian dari kesadaran publik ya. Yesus sendiri pun menggunakan itu sebagai ilustrasi ajarannya ya. Misalnya perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Jadi orang kaya itu kemudian disiksa dan dia kehausan ya. Lalu kemudian dia meminta Abraham memberikan menyuruh Lazarus memberikan setetes air ke mulutnya gitu ya. Nah, menyuruh Lazarus memberitahukan saudaranya supaya bertobat gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami dalam cerita ini ya, pertama-tama ini adalah perumpamaan ya. Yesus bukan sedang mengajarkan beginilah keadaan orang mati, itu yang pertama. Ya. Jadi perumpamaan jangan disamakan dengan realita. Sama seperti kalau kita tanya anak yang hilang itu, yang mana itu anak yang hilang itu? Kan nggak ada kan. Anak yang hilang itu adalah satu cerita rekaan gitu, rekaan Yesus ya. Jadi ini juga adalah cerita rekaan Yesus untuk menyampaikan satu ajaran, yaitu bagaimana orang harus pada masa hidup ini meresponi kerajaan Allah sebenarnya. Tetapi kita melihat cerita ini kena ke pikiran orang-orang pada masa itu. Jadi Petrus dan kawan-kawan begitu pikirannya. Kalau orang mati akan ada tempat orang yang katakanlah beristirahat dengan tenang, ada tempat orang yang disiksa pada masa ininya. Nah, kalau ada mungkin berkata, ya ini Yesus juga ingin mengajarkan bagaimana kondisi orang mati, ya boleh-boleh aja, tapi saya nggak merasa itu tepat.
Ya, saya nggak merasa itu tepat. Jadi itu terlalu memaksakan sebenarnya. Tapi tidak bisa disalahkan kalau orang menyimpulkan begitu, tapi ya harus ekstra hati-hati. Dan di sini tempat yang ini, alam maut yang di sini, ya, ini tidak dipakai kata Gehenna di sini, tapi kata Hades, ya. Jadi kata Hades yang dalam Septuaginta itu menerjemahkan, Septuaginta itu perjanjian lama bahasa Yunani, ya. Jadi di Septuaginta itu Sheol itu diterjemahkan menjadi Hades, ya. Nah, dalam PB sendiri, kata untuk neraka yang diterjemahkan neraka itu dalam perjanjian baru kita adalah Gehenna dan Hades. Jadi Gehenna ini adalah bahasa Aramaik ini sebenarnya, ya, bahasa Aramaik yang kemudian dipakai oleh Yesus dan dipakai oleh orang-orang orang-orang penulis Alkitab, dan Hades yang memang bahasa Yunani. Ya, jadi Hades itu memang bahasa Yunani, dan kita tahu ada dewa Hades, dewa neraka atau dewa alam maut, dan Gehenna itu adalah bahasa Aramaik. Ya, nanti saya akan bahas apa itu Gehenna. Nah, kata Gehenna itu terdapat 12 kali dalam perjanjian baru, dan yang paling banyak menggunakan kata Gehenna yang diterjemahkan neraka ini adalah Yesus. Ya. Selain Yesus, kayaknya adiknya kayaknya, Yakobus kan adiknya Yesus, ya. Ini bukan Yakobus Rasul, tapi Yakobus adik Yesus, ya. Dia mengatakan begini, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, di sini api neraka digunakan secara simbolis sebenarnya, ya. Jadi dia bukan mengatakan bahwa ada api neraka, tapi dia memakai imajinasi tentang api neraka untuk menggambarkan mulut manusia ini, lidah manusia ini bisa kayak api neraka, kira-kira gitu, ya. Dari apa yang kita ucapkan keluar neraka, keluar satu tindakan atau satu akibat yang membuat orang lain tersiksa, ya, merasakan kayak terbakar gitu, ya. Kira-kira gitu ilustrasinya. Tapi dipakai oleh Yakobus ini, ya. Nah, kemudian Yesus sendiri, ya, kata Hades, saya akan bahas masalah Yesus, tapi kata Hades itu juga banyak dalam bahasa Yunani, ya, digunakan 11 kali dan merupakan kata yang dipakai Septuaginta dalam menerjemahkan Sheol, ya. Misalnya ketika Yesus berkata kepada Petrus, bisa nggak ini yang lain di-mute-kan dulu, ya, supaya jangan ada interupsi suara, ya. Ya, terima kasih. Oke, jadi misalnya ketika Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jembatan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kata alam maut di sini dipakai kata Hades, bukan Gehenna, ya. Bukan neraka tidak akan menguasai, tapi alam maut, Hades, ya, tidak akan menguasainya. Nah, lalu juga tadi orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, juga di sini dipakai kata Hades, ya. Nah, ada banyak lagi yang lain-lain, saya nggak perlu bahas semua. Nanti kalau kalian mau membacanya bisa saya berikan artikel-artikel, tapi ini hanya untuk menunjukkan, ya, keragaman penggunaan dia dalam Alkitab. Nah, kalau Gehenna memang ini banyak sekali dalam ajaran Yesus, ya. Jadi misalnya Yesus menggunakan kata Gehenna sebagai hukuman bagi hinaan keagamaan atau mental, misalnya. Tapi aku berkata kepada setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, atau Gehenna yang menyala-nyala. Nah, cuma di sini kalau kita baca agak unik, ya. Agak uniknya begini. Hukuman yang pertama itu dihukum mahkamah agama, ya, tapi yang ketiga kok ke neraka gitu. Ya, apakah misalnya kalau bilang kafir hanya mahkamah agama yang menghukum, tapi kalau bilang jahil diserahkan ke neraka. Kalian rasa aneh nggak ini, ya? Nah, ini menunjukkan sebenarnya kata neraka di sini sebenarnya mungkin bukan merefer kepada neraka setelah kematian itu. Gitu. Ini Gehenna ini pasti punya arti yang unik, ya. Cuman kalau kita baca selama ini, ya, kita pikir neraka ini maksudnya api neraka gitu, ya. Tapi nanti akan jelaskan sebenarnya apa yang sedang Yesus pakai di sini. Tetapi kita lihat sini Yesus memakai kata Gehenna di sini. Dalam Gehenna yang menyala-nyala, ya. Apa maksud Yesus nanti coba kita akan diskusikan.
Yang kedua, sebagai tempat penghukuman karena dosa yang dilakukan. Jadi jika matamu yang kanan menyesat engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagi satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam Gehenna lagi. Apakah maksudnya di sini adalah lebih baik mata kita hilang daripada seluruh tubuh kita dicampakkan ke dalam neraka? Apakah tubuh kita ini yang masuk neraka? Ada yang agak aneh di sini kan. Sementara banyak pikiran orang neraka itu rohnya yang dibuang ke neraka. Apa tubuh kita? Jadi nanti mata kita yang tersesat itu pun ada di neraka gitu. Apa itu maksud Yesus? Jadi di sini ada kata yang ganjil gitu. Apakah tubuh kita, mulut, semuanya dicampakkan ke neraka secara utuh gitu, atau dicampakkan ke Gehenna, apa maksudnya? Dan jika tanganmu yang kanan itu misalkan engkau penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik jika satu tubuh anggotamu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk Gehenna lagi di sini. Ya, jadi apa yang maksudnya daripada seluruh tubuhnya masuk Gehenna? Jadi misalnya kalau katakanlah kita enggak tuntas gitu ya. Oke, mata kita satu sesat, kita congkel, kita buang. Ya. Tapi yang kiri sesat juga nggak kita congkel. Akhirnya kita dibuang ke neraka dengan satu mata gitu maksudnya. Gimana? Jadi aneh kan. Jadi misalnya kita nggak tuntas gitu bertobatnya. Oke lah, hari ini kita potonglah tangan kita karena kita berdosa. Oke, kita nggak ada lagi tangan kiri kita. Lalu besok kita berbuat dosa, pakai kaki atau pakai mata, tapi kita nggak mau penggal, nggak kita congkel mata kita dan kita potong kaki kita itu. Yang kita potong tangan kiri, akhirnya kita masuk neraka juga. Akhirnya kita masuk neraka dengan satu tangan gitu. Ya, ngerti nggak maksud saya ya? Tapi kalau Gehenna itu diartikan bukan neraka, jadi artinya bisa benar. Jadi apa maksud Yesus sebenarnya? Ya, apa maksud Yesus sebenarnya? Nanti coba kita akan bahas ya. Jadi ini ada kata-kata yang memang kalau dikaji secara kontekstual, dia lebih make sense daripada kalau kita artikan neraka yang api jahanam gitu ya. Kemudian ini ada satu lagi. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada mereka yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di neraka, ya. Jadi neraka itu membinasakan jiwa dan tubuh. Apa itu artinya? Ya. Oke, membinasakan jiwa oke lah. Mungkin dekat dengan arti neraka yang kita bayangkan, tapi tubuhnya juga dibinasakan. Bukankah kalau sudah masuk neraka tubuhnya udah binasa gitu? Ini dua-duanya binasa. Jadi apa yang sebenarnya Yesus maksud? Jadi ada hal yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan kalau Gehenna itu diartikan neraka jahanam gitu ya. Jadi apa maksud Yesus di sini? Nanti kita akan bahas. Nah, di sini lebih menarik lagi dan ini yang paling jelas sebenarnya ya. Untuk ini saya minta tolonglah kalau bisa adik saya ya, Monica Batubara untuk membantu membacakan ya. Bisa minta tolong ya Kak Monica. Ya. Markus 9 ayat 43 sampai 48. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Nah, di sini semua kata neraka di sini, coba dihapus dulu kata neraka dalam pikiran kita ya. Semua kata neraka ini Gehenna semua ya. Ya, terima kasih Kak Monica ya. Ini semua Gehenna. Ya. Dan Gehenna ini secara kontekstual jadi benar gitu ya, karena Gehenna itu apinya nggak padam. Apinya nggak padam itu kayak kita bayangkan seperti api neraka gitu ya, tapi nggak hanya neraka yang apinya nggak padam gitu ya. Bukan nggak padam, bukan maksudnya nggak padam selama-lamanya, tapi hidup terus ya, nggak mati-mati apinya itu artinya nggak padam gitu ya. Apinya terus-menerus hidup gitu. Kayak apinya padi gitu. Tahu nggak apinya padi? Api dalam sekam itu kan terus-menerus membakar, nggak mati-mati gitu ya. Jadi bayangkan kalau ada
api dalam sekam yang terus-menerus ada. Nah, itu sebenarnya sedang dibicarakan Yesus di sini. Dan di sini kalau misalnya itu betul-betul api, masa ulatnya nggak mati gitu? Ya, ada gitu ulatnya nggak. Jadi ini ulat yang kebal api gitu, ulat api kali ya. Mungkin kayak di film-film silat jadinya gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya begitu, apa yang sebenarnya Yesus sedang maksudkan di sini? Nah, ini saya harus katakan pemahaman saya begini. Jadi Yesus sebenarnya sedang bicara tentang Injil Kerajaan Allah. Ya, dalam Injil Kerajaan Allah itu dia ingin mengajarkan bahwa caranya Allah berkuasa di dunia tidak sama dengan caranya Allah berkuasa seperti yang dibayangkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi membayangkan mereka akan berperang, mengalahkan orang Roma, ya, bertempur melawan mereka, membalas mata ganti mata, gigi ganti gigi dan seterusnya, ya, sehingga Allah tegak kerajaannya di tengah-tengah dunia. Yesus bilang bertobatlah, berbalik dari agenda kalian itu, cara hidup kalian itu, cara berjuang kalian itu. Percayalah kepadaku, ya, bahwa caranya kita menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini adalah dengan ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Percaya. Kalau matamu, misalkan engkau melihat dosa, mungkin juga engkau melihat katakanlah dendam, pembantaian, penganiayaan, jangan ikuti matamu. Kalau tanganmu ini ingin membalas pukulan itu, ingin membuat engkau membunuh orang Romawi, jangan. Ya, lebih baik tanganmu itu dipenggal daripada engkau melakukan itu. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah kamu akan dibantai orang Roma dan kamu akan dibuang ke Gehenna, dan Gehenna adalah tempat sampah di luar Yerusalem, di mana saking banyaknya sampah, di situ banyak mayat-mayat ditumpukin dan apinya dibakar terus-menerus, apinya itu nggak padam-padam. Kamu akan mati, semua tubuhmu akan dibuang ke sana dan dibakar di Gehenna itu, di tempat sampah itu. Di mana di situ karena banyak mayat, banyak ulat-ulat juga. Ulat-ulat yang memakani mayat-mayat tersebut. Inilah kata Gehenna yang digunakan Yesus sebenarnya. Ngerti nggak ya teman-teman? Jadi saya nggak heran ketika kemudian N.T. Wright menyimpulkan begini, ya, Gehenna was a place, not just an idea. It was the rubbish heap outside the southwest corner of the old city of Jerusalem. Jadi di luar Jerusalem itu ada tempat sampah, di mana di situ orang Roma sering membuang mayat, dan di situ dibakar mayat-mayat itu supaya nggak jadi penyakit. Dan di situ karena mayat itu nggak terbakar semua, banyak ulat-ulat di situ. Jadi Yesus mengatakan kalau kalian orang Yahudi terus mengembangkan kebencian, berbuat dosa, memperjuangkan kerajaan Allah dengan cara kalian, dengan cara kekerasan, dengan cara dunia ini, dengan pedang dunia ini, maka satu hari kelak kalian akan dibantai orang Roma. Kalian akan dibinasakan semuanya. Bukan hanya tangan kalian, semua tubuh kalian akan dibuang ke sana. Dan kalian akan dibakar di situ dan ulat-ulat akan menghancurkan tubuh kalian. Ya. Itu yang Yesus ingin katakan, bahwa itulah nasib Israel yang akan terjadi kalau meneruskan. Jadi dibilang percayalah kepadaku, ikutilah Injil Kerajaan Allah yang kuberitakan, di mana keselamatan kepada kita itu datangnya adalah dengan membalas kebencian dengan kasih, ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, disuruh kerja, kita layankan. Mungkin kayak seperti perjuangannya Mahatma Gandhi, tapi sebenarnya Yesus bilang tidak, karena inilah sejak semula tujuan Allah di dunia ini. Allah ingin supaya manusia menggambarkan wajah Allah, menggambarkan kasih Allah, menggambarkan kebenaran Allah. Cara Roma dan cara Yahudi semuanya salah. Kerajaan Allah akan datang membawa keadilan, kasih, kebenaran berlimpah-limpah ke tengah-tengah dunia ini. Dan kalau Roh Kudus menguasai kita, maka kita akan melihat bahwa kemanusiaan akan diperbaharui dengan cara yang baru. Ya, jadi dalam bahasa Aramaik Gehenna itu Gehinom, ya. Jadi sampai hari ini masih ada Gehinom. Kalau misalnya kita pergi ke Yerusalem masih ada itu Gehinom, ya. Jadi saya belum pernah ke Yerusalem. Ya, tapi saya baca ada sampai sekarang Gehinom itu masih ada. Jadi ini saya ambil dari bukunya N.T. Wright, ya. Kalau bisa minta tolong Bang Herbert membacakannya buat kita, karena saya tahu Bang Herbert bahasa Inggrisnya kan bagus, ya. Minta tolong Bang Herbert bacakan ini.
The point is that when Jesus was warning his hearers about Gehenna, he was not as a general rule, telling them that unless they repented in this life, they would burn in the next one. As with God's kingdom, so with its opposite, it is on earth that things matter, not somewhere else. His message to his contemporaries was stark and, as we would say today, political. Unless they turn back from their hopeless and rebellious dreams of establishing God's kingdom in their own terms, not least through armed revolt against Rome, then the Roman juggernaut would do not large, greedy, and ruthless empires have always done to smaller countries, not least in the Middle East, whose resources they covered or whose strategic location they are anxious to guard. Rome would turn Jerusalem into the hideous, stinking extension of its own smoldering rubbish heap. When Jesus said, unless you repent, you will all likewise perish. That is the primary meaning he had in mind. Ya, jadi ini kutipan dari NTRE saya ambil ya. Ya, karena saya bukan ahli perjanjian baru, tapi dia ingin menjelaskan arti kata Gehenna ini. Ya, jadi Yesus mengatakan sebenarnya dalam ajar-ajar tadi itu, kalau kalian meneruskan cara hidup kalian sebagai orang Yahudi dengan tujuan mau memberontak kepada Roma, percayalah, kalian akan dibuang ke Gehenna. Akhirnya. Jadi bertobatlah, ikutlah kerajaan Allah dan percayalah kepada Injil bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan di tengah-tengah dunia. Tapi ini adalah kerajaan yang hadir dengan iman, ya, dan akan mengekspresikan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, jadi bukan berarti nggak ada penghakiman akhir ya, tetapi sini kita diperjelas arti kata Gehenna dalam konteks mula-mula bukan seperti yang kita bayangkan. Gitu. Dan kalau memang ini artinya, maka yang tadi dikatakan di situ menjadi must make sense gitu ya. Misalnya gini, ya. Siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam Gehenna yang menyala-nyala. Jadi masuk akal kan? Ya, ngerti nggak? Jadi kalau kalian berkata jahil kepada orang Roma itu, nanti kan dibantai, dibuang ke Gehenna mayat kalian, kira-kira gitu. Ya. Dan ketika dikatakan lagi di sini, dan jadi lebih baik jika satu anggotmu binasa, jadi kau lebih baik puntung tanganmu daripada kau dibantai mati, dibuang seluruhnya ke Gehenna. Jelas nggak? Ya. Jadi lebih make sense. Termasuk juga gini, takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh dalam neraka. Nah, ini kata dia, ini perdebatan. Apakah Tuhan maksudnya, apakah juga maksudnya adalah pembinasa keji atau Roma dan seterusnya, atau Tuhan yang menghakimi Israel melalui Roma. Ya, jadi ini jadi perdebatan di kalangan para ahli. Tetapi arti dasar Gehenna adalah itu. Nah, kemudian ada juga yang kemudian mengatakan, iya, itu arti dasarnya, tapi apakah itu tidak menjadi semacam simbolisme bagi penghakiman kekal? Ya, itu juga bisa salah satu penafsiran ya, tetapi harus dipahami ketika kita menafsirkan seperti itu, maka itu ada semacam stretch. Kita agak memaksakan sendiri. Ayat Alkitab melebihi apa yang tertulis. Sama seperti kalau kita mengatakan bahwa perumpamaan tentang katakanlah Lazarus orang kaya itulah gambaran alam maut. Nah, itu agak kita paksakan dia melebihi apa yang dimaksudkan oleh Yesus ya. Kalau boleh saya berkata begitu. Nah, kalau begitu bagaimana sebenarnya soal penghakiman ya? Saya nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin disinilah kita harus belajar rendah hati ya. Akan ada hari penghakiman. Ada neraka, tapi bukan neraka yang tadi Gehenna itu. Ya. Bagaimana? Saya nggak tahu gimana itu. Tapi pasti saya yakin, saya akan jelaskan apa intinya. Di sini, para pakar punya 3 pandangan. Pandangan pertama adalah neraka adalah eksistensi yang secara sadar terus-menerus. Jadi kita sampai, saya dulu pandangannya juga gitu ya, waktu masih di Medan ya. Jadi kita dihukum selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, kita pikir udah berakhir, masih lagi dihukum. Setelah kita 1000 tahun, masih juga dihukum. Setelah kita 1 tahun, masih. Jadi ngeri kalian neraka itu.
Jadi kita sudah hidup di sana selama miliaran tahun, kita juga masih ada di sana. Nah, ini sebenarnya banyak tokoh-tokoh tradisional yang berpandangan seperti ini ya. Jadi agak sedikit kurang sejalan dengan gambaran utuh Allah di Alkitab, tetapi ya kita nggak bisa juga bilang itu harus yang nggak boleh pegang itu ya. Tetapi misalnya tokoh-tokoh seperti Tertullian, Augustine, Anselm, Jonathan Edwards, itu banyak juga. Termasuk juga yang modern seperti Gerald Bray, Alexander Desmond, Rosner Bryan, dan seterusnya. Ya. Ada juga yang berkata neraka ada eksistensi yang berakhir bersamaan dengan waktu. Ya. Jadi misalnya orang akan masuk neraka, tapi sesuai dengan dosanya, dia akan cease to exist. Disebut juga pandangan annihilism. Ya, jadi dia makin lama makin sadar, makin sadar, jadi akhirnya hilang. Karena manusia pada dasarnya berasal dari ketiadaan dan kembali kepada ketiadaan. Manusia bukan roh yang abadi gitu. Itu platonik ya. Manusia adalah roh yang Tuhan ciptakan. Kalau gitu ya akan berakhir ya. Nah, pandangan ini dianut oleh Wenham, Ellis, John Stott juga ya, pandangannya ini seperti ini. Ada juga yang berpandangan neraka adalah tempat penyucian yang membawa segala sesuatu bagi kemuliaan Kristus. Jadi ada ayat di Alkitab, segala sesuatu akan ditaklukkan kepada Kristus. Jadi ada juga ayat ya Ratzinger itu di 1 Korintus 3, semua orang akan diselamatkan tapi seperti keluar dari api nih. Jadi akan ada kayak semacam penyucian, bukan purgatori tapi penghakiman yang akan masing-masing sesuai dengan kesalahannya. Nah, ini pandangan ini dianut oleh Origen, Gregory Nyssa, Julian Norwich, Baltasar. Ini kayak ada Islam juga sedikit agak mirip ini pandangan. Semua orang pada akhirnya masuk surga setelah melewati masa penghakiman. Ya. Nah, ini pandangan. Ya. Mana yang benar? Saya nggak terlalu yakin gitu. Ya, tetapi posisi saya secara pribadi adalah bahwa apapun nanti penghakiman akhir itu, maka di situ akan ada ekspresi dari keseluruhan sifat ilahi yang besar itu. Jadi ada keadilan ilahi, ada kebesaran hati ilahi, ada kreativitas ilahi, ada kasih ilahi, ada fairness ilahi. Nah, itu semua akan tergambar. Ya, baik kepada orang benar maupun juga kepada orang yang jahat, Tuhan akan memperlakukan tindakan yang mengekspresikan seluruh keberadaannya. Itu aja kalau saya kesimpulannya. Jadi ya, sorry kalau misalnya tadi kata Kak Juli, jadi supaya tahu neraka, ya saya nggak tahu gitu masalahnya. Jadi ada pandangan-pandangan, ada kata Alkitab, ya neraka yang saya tujuannya hari ini adalah untuk menghilangkan ilusi tadi itu ya, tapi bahwa akan ada penghakiman akhir itu betul. Jadi ini rumusan saya ya. Pertama, saya berpandangan bahwa Allah kita penuh kasih dan rahmat serta adil dan benar. Sehingga fokus penghakiman Tuhan bukanlah penyiksaan jiwa atau roh manusia, bukan. Ya. Apa fokusnya? Penghakiman adalah tindakan Allah untuk meluruskan segala sesuatu yang Ia ciptakan, yang bengkok-bengkok, yang tidak mencapai sasaran, yang hamartia akan dibawa kepada sasarannya. Itu tujuan yang mulia. Yang membuat tujuan semula itu, jadi Allah punya tujuan semula menciptakan dunia ini, sudah beralih, sekarang akan dikembalikan, dan bukan hanya dikembalikan, tapi disempurnakan dari semula itu. Jadi nggak hanya balik kepada awal, enggak, tapi yang awal itu kemudian sempurna, dan proses kejatuhan, proses perjalanan kita dengan segala liku-liku sejarah, kejahatan, kemuliaan, kebaikan, kekurangan dari kemanusiaan kita akan menjadi bagian dari kesempurnaan itu. Ya. Jadi kita tidak boleh terlalu jauh mengartikan wujud penghakiman Allah. Apakah nanti api, apakah nanti kegelapan, apakah nanti siksaan, apakah nanti ada iblis, ada pisau, ada gergaji, ada tali, dan macam-macam, ada mimpi segala macam. Ya kita nggak tahu. Ya. Jangan terlalu mengartikan terlalu detail, apalagi kayak komik tadi itu ya. Sebaliknya kita berfokus pada rencana dan maksud hati Allah bagi seluruh dunia dan ciptaan. Ya khususnya karena perjanjian lama sangat materialistik tanda kutip ya, bukan materialistik artinya uang, tapi sangat materi. Ya. Sangat kemateri-materian dalam mengindikasikan Christian hope. Ya. Sangat this worldly, sangat dunia ini.
bukan other world di dunia yang akan datang, ya. Jadi dan bagaimana ini diekspresikan dalam hari penghakiman, gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati mengartikan kata neraka dalam ajaran Yesus, karena memang kata neraka itu, yaitu Gehenna, itu paling banyak dalam ajaran Yesus, ya. Mungkin 12 ya, cuma satu ada di Yakobus, ya. Karena maknanya itu sangat terikat pada konteks geografi dan sosial dari pembuangan sampah di masa itu. Dan Yesus mengatakan itu bukan untuk mengajarkan tentang neraka, tapi untuk mengajarkan tentang etika yang memakai Gehenna sebagai bagian dari common imagination, ya. Sama-sama itu, jadi itu bahasa budaya mereka, gitu ya. Ya kayak kita mungkin kalau kita hula-hula gitu ya. Ya, kita langsung ada banyak dalam pikiran kita, hula-hula itu artinya macam-macam gitu. Nggak perlu dijelaskan lagi gitu. Begitu juga kata Gehenna itu banyak artinya. Jadi iman kita harus diarahkan pada satu fakta, bahwa Tuhan akan memperlakukan setiap orang dalam keadilan dan kasih karunia yang melampaui segala imajinasi dan bayangan teologi kita. Itu aja. Jadi nanti akan ada banyak kejutan di masa akhir. Dan saya mengatakan ini fakta, ya fakta iman itu saja ya. Fakta yang sangat mendasar di Alkitab, satu kebenaran yang sangat fundamental bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Besar. Oke, begitu kira-kira sharing saya. Terima kasih buat kesabaran kalian mendengarkan uraian ini. Saya kembalikan kepada teman-teman, tapi sebentar sebelum kita lanjut, saya ambil dulu kopi saya biar enak ngobrolnya ya. 2 menit. Ya Kakak Abang dan teman-teman, sambil menunggu Bang Denny, ini sudah ada satu pertanyaan di chat buat Kakak Abang dan teman-teman yang lain. Jika masih ada boleh langsung di ruang chat, atau kalau memang lebih nyaman nanti menyampaikan langsung, boleh raise hand atau di unmute ya Kakak Abang dan teman-teman. Tapi untuk pertama nanti pertanyaan yang akan saya sampaikan yang di ruang chat dulu ya. Oke, wah, perlahan-lahan sudah sampai 58 orang ya. Oke, saya kembalikan kepada Sri. Ya, silakan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon silakan kita berdiskusi. Kalau ada yang nggak setuju, sangat boleh. Kalau ada yang setuju, terima kasih. Kalau ada yang ingin menambahkan, boleh juga. Ingin bertanya juga boleh. Ingin menghujat juga, nggak apa-apa. Mungkin ada yang bilang sesat nih Bang Denny, ya boleh juga. Saya udah cukup terbiasa dibilang begitu. Ya, silakan. Mari kita diskusi bebas. Sekarang saya mau berhenti sebagai narasumber. Saya nggak mau narasumber lagi. Saya mau ini jadi komunitas meja belajar. Jadi ini meja bundar, semua milik semua. Tapi kalau ada yang saya bisa share, saya akan share. Tapi nanti mungkin minta bantuan Bang Pendi, Bang Herbert, dan banyak abang-abang yang lain di sini serta kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Baik Bang, jadi pertama kita mau diskusikan pertanyaan dari Bang Mateus Simanjuntak. Sebenarnya sudah dibuat di ruang chat. Saya bacakan ya Bang. Ini dari Bang Mateus, pertanyaannya begini. Apakah neraka dalam konteks penghakiman akhir hanya bisa dimengerti dalam perspektif spiritual saja Bang? Jika melalui of materialism, neraka tidak eksis. Dengan demikian, apakah neraka hanya eksis di dalam epistemologi agama Bang? Jadi begini, yang pasti akan ada penghakiman Tuhan, yaitu ya. Kenapa harus ada penghakiman Tuhan? Jadi jangan fokus soal nerakanya, fokus soal bahwa di dunia ini banyak sekali kejahatan yang akan diluruskan oleh Tuhan, akan diluruskan, yang bengkok yang harus dibenarkan. Itu sebenarnya tujuan utama Tuhan. Misalnya apa? Misalnya Hitler, ya kan perlu dideklarasikan dia bahwa dia ini penjahat gitu ya. Atau juga ada mungkin pendeta yang misalnya katakanlah dihormati padahal dia adalah suka melecehkan anak-anak atau perempuan gitu ya, tanpa ada yang menyadari sampai dia mati. Padahal korbannya sering menangis di gereja, sering menangis. Tetapi nggak pernah itu ditegakkan kebenaran itu. Karena mungkin orang terlalu segan kepada
pendeta ini misalnya. Misalnya kalau kasus yang baru-baru ini ya, yang apologet kelas dunia yang kemudian terbongkar ternyata dia suka ke panti pijat ya, dan di situ banyak wanita-wanita yang dia bayari dan kelihatannya hubungan mereka agak mencurigakan dan cenderung menjurus kepada hal yang tidak senonoh gitu ya. Dan itu ternyata sudah bertahun-tahun terjadi. Jadi nah ini semua akan Allah luruskan. Tetapi tentu saja Allah bukan agenda personal ya, tapi agenda yang sifatnya lebih kepada realitas kemanusiaan sejarah yang publik dan akbar gitu ya. Jadi misalnya Tuhan saya kira nggak akan meluruskan misalnya pernah ada satu anak Tuhan yang ada di sini misalnya tiba-tiba dia menonton gambar-gambar porno gitu ya, lalu Tuhan membongkar, bukan begitulah ya, tetapi ya, maksudnya ngapain lah Tuhan ngurus yang gitu-gitu ya. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kesucian batin kita, tentu saja Tuhan ingin kita punya hati batin yang suci gitu, tapi Tuhan itu lebih wise dan lebih besar hatinya daripada psikolog gitu ya, daripada orang-orang bijak gitu ya. Jadi yang begitu-begitu menurut saya bukan hal yang mau Tuhan urusin semata-mata. Jadi itu sebenarnya intisarinya. Jadi bagaimana hal-hal yang tidak adil secara ekonomi, secara kemanusiaan, secara kebudayaan, dan hal-hal yang tidak benar yang terjadi sepanjang sejarah ini akan Tuhan luruskan. Dan itu saya kira harus publik sifatnya ya. Jadi nanti di depan seluruh mata, seluruh lidah, seluruh mulut yang mengaku, mereka akan mengatakan, iya ini salah, Yesus yang benar, Yesus adalah Raja dari segala raja, dan dia akan menghakimi kita semua dan membilang mana yang benar, mana yang salah. Nah itu jadi dia bukan hanya epistemologi agama yang dalam bayang-bayang imajinasi, enggak. Itu akan jadi satu public declaration, itu penghakiman Allah. Nah apakah nanti setelah itu nanti akan ada acara bakar-membakar dan seterusnya. Nah, itu yang saya agak sedikit tidak berani berspekulasi ya. Saya kira seluruh sifat-sifat ilahi agaknya menghalangi saya untuk membayangkan terlalu jauh hal-hal seperti itu. Ya, kayaknya itu bayangan atau imajinasi keagamaan yang terlalu primitif atau brutal menurut saya. Ya, kira-kira begitu. Ya, bagaimana Bang Mateus atau dari Kakak Bang dan teman-teman yang lain, seperti yang dikatakan Bang Denny tadi, kita juga terbuka untuk mendengar apabila Kakak Bang dan teman-teman yang lain memiliki pandangan atau jawaban yang berhubungan dengan pertanyaan Bang Mateus ini. Dari Bang Mateus sendiri, bagaimana Bang? Apakah cukup membantu dengan pemaparan dari Bang Denny barusan? Oh ya, dari Bang Mateus, terima kasih katanya Bang. Buat Kakak Bang dan teman-teman yang lain, jika ada yang masih mau bertanya, boleh di-unmute, disampaikan secara langsung. Bang, aku boleh tanya, Bang? Silakan. Aku Barmen, Bang, dari Bengkulu. Aku pengen tanya gini, Bang. Kenapa Abang tidak merekomendasikan, ya, tanda kutip tidak merekomendasikan kita untuk memikirkan neraka, tapi menekankan bahwa penghakiman itu pasti. Sedangkan kadang-kadang aku mikir gini, Bang, jangan-jangan neraka itu adalah cara manusia untuk merepresentasikan sesuatu yang lebih besar gitu. Cuman karena memang kata-kata mungkin terbatas, perspektif juga terbatas gitu. Maka konsep neraka ini jadi kayak make sense. Padahal mungkin aja penghakiman itu tentu dalam konteks meluruskan apa yang bengkok kata Bang tadi Hamarti ya. Bisa jadi lebih besar kan, Bang? Gitu, bisa jadi aja gitu lebih besar. Kenapa gitu, Bang? Iya. Saya menyampaikan begitu karena menurut saya itu yang menjadi pengajaran utama Yesus. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah saya mencoba mengikuti kepedulian Yesus itu di mana gitu. Jadi kalau kita lihat Injil, coba baca Injil ya. Apa yang sebenarnya yang Yesus sedang beritakan? 2, kerajaan Allah
ya, kerajaan Allah yang kemudian berisi kabar baik dan penghakiman. Selalu. Coba nanti lihat, baca. Jadi kabar baik kalau Anda percaya, tapi penghakiman akan muncul kalau Anda tidak percaya atau menolak Injil itu. Jadi karena itulah saya ingin kita ya kembali lagi kepada sebenarnya kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, apa sih yang sebenarnya Yesus ingin sampaikan? Yaitu kabar baik bahwa dalam Yesus Kristus ada perdamaian dengan Tuhan, bahwa Allah datang untuk membereskan masalah dunia ini ya dengan cara yang unik, bukan dengan cara mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi dengan cara ketika ditampar pipi kiri kita berikan pipi kanan, ya. Dan ketika Yesus bangkit dari kematian, ya ingat ya, Yesus dibangkitkan oleh Allah gitu ya. Berarti kebangkitan itu dalam bahasa teologi Perjanjian Lama adalah Allah membenarkan hidup, ajaran dan cara Yesus gitu ya. Inilah cara yang benar, inilah betul-betul kerajaan Allah itu. Yaitu hidup dengan cara membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan memang sejak semula ini yang Allah inginkan bagi manusia, itu makanya diberikan misalnya kalau kita lihat cerita Perjanjian Lama, hukum Taurat ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Semua ini satu kesatuan gitu. Ya, sehingga kalau misalnya dikatakan surga dan neraka itu adalah dualisme yang marginal lah kalau saya bilang dalam pesan Yesus. Ada tapi marginal, tapi itu yang justru jadi imajinasi kita. Jadi kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya pengikut Yesus. Saya bukan pengikut gereja gitu ya. Kira-kira gitu. Ya gitu Lingga. Jadi boleh, nggak apa-apa kalau misalnya kamu lebih suka dualisme surga neraka ya nggak apa-apa ya. Mungkin kamu lebih dekat dengan gereja daripada Yesus. Kalau saya lebih dekat pada Yesus daripada gereja. Maaf. Ya gitu ya, Barmen. Okay, Jadi thank you, Bang. coba kalau kamu merasa yang saya bilang itu benar atau nggak salah, baca lagi Injil. Coba renungkan yang saya katakan. Ya, apakah betul-betul Yesus mengatakan demikian? Ya. Jadi apa yang saya sampaikan harus diuji dengan Alkitab, karena pada akhirnya Alkitab adalah otoritas tertinggi kita. Ya, yang menentukan benar salah itu Alkitab, bukan ajaran gereja. Ya. Gitu. Terima kasih Bang Denny. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang? Halo, apakah suara saya masih kedengaran, teman-teman? Masih, Kak. Ini di Ya, ruang chat sebenarnya banyak pertanyaan. Ya, kalau bisa Ya. misalnya moderator mungkin memilih yang tepat atau yang perlu disampaikan untuk kita diskusikan bersama, boleh juga ya. Tapi mungkin saya serahkan pada moderator untuk memilih dan membacakan. Iya Bang, baik Bang. Ini dari Kak Selvina Hareva, pertanyaannya seperti ini Bang. Bagaimana kita memberikan penjelasan yang singkat dan jelas kepada anak-anak sekolah minggu tentang neraka berdasarkan Alkitab, agar imajinasi tidak berkembang dalam personality anak sampai dewasa. Seperti itu Bang. Kak Selvina ini setuju dengan pemahaman yang Abang sampaikan tadi, tapi dia gelisah bagaimana dengan sederhana bisa menyampaikan ini kepada anak-anak sekolah minggu. Mungkin seperti anak kelas 3 SD tadi, Bang, gitu. Ya. Pertama-tama untuk sekolah minggu, kalau bisa jangan menggunakan neraka sebagai ajaran untuk menakut-nakuti mereka berbuat dosa. Itu yang pertama. Ya, itu kan hati-hati ya kalau mencuri itu masuk neraka. Itu jangan, itu itu yang harus pertama kita hindari, ya. Yang kedua, kita harus menekankan tentang gini, bahwa soal neraka adalah soal Allah sebenarnya. Jadi bukan soal nerakanya, tapi Allah yang memperhatikan atau menghendaki kita berbuat kehendaknya dan supaya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan perintahnya. Ya ini kayak agama Islam juga sedikit ya, itu sebenarnya. Jadi yang penting kita sampaikan adalah bahwa apapun yang kita lakukan, ya apapun yang kita lakukan, tidak ada yang dianggap Tuhan itu seperti main-main. Ya, karena apa? Tuhan menghargai kita. Jadi kalau misalnya bilang sama anak-anak apa itu? Apa misalnya gitu? Ya kita harus ajarkan yang kan bahwa dia berharga
dan apapun yang dia lakukan itu tidak dipandang main-main oleh Tuhan. Itu yang penting bagi anak. Ya, jadi nggak usah dibilang neraka segala macam, tapi ya apapun yang dilakukan tidak dipandang main-main sama Tuhan. Jadi itu makanya saya agak sedikit kurang cocok dengan universalisme ya. Kalau universalisme itu saya agak bergumul gitu ya dengan satu hal, yaitu bahwa kalau semua orang pasti akan selamat, berarti pilihan dan dosa manusia dianggap Tuhan itu seperti pilihan dan dosa main-main gitu. Ya, anak-anak gitu. Ya. Artinya pilihanmu apapun yang kau pilih tetap kau masukkan ke surga gitu. Ya kan? Berarti kan ketika orang memilih memberontak kepada dia itu nggak dipandang Tuhan dengan serius. Jadi konsep dasar neraka yang penting dikatakan anak-anak adalah itu, bahwa Tuhan tidak menganggap perbuatan dan pilihannya itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Tapi Tuhan mengapresiasi, bahkan kalaupun dia memilih melawan Tuhan, ya Tuhan menjelaskan ya itu ada konsekuensinya ya. Jadi saya lebih melihat bahwa akibat dari konsekuensi itu Tuhan membuka ruang bagi manusia kalau dia tidak menghendaki sama sekali Tuhan. Dan itulah neraka, mungkin dalam refleksi yang terakhir. Ya. Sehingga C.S. Lewis mengatakan neraka itu pintunya dikunci dari dalam. Ya, jadi neraka itu adalah ketika manusia dalam proses di mana dia hidup, dia tidak lagi menghendaki Tuhan. Ya. Dan menurut saya, ya, menurut pandangan saya sebagai teolog gitu ya, karena manusia pada dasarnya bukan makhluk yang kekal, maka ketika dia terpisah dari Tuhan, maka dia kehilangan sumber kehidupan. Kemungkinan besar ya, sekali kemungkinan besar dia tidak akan hidup lagi gitu selama-lamanya. Ya, tidak akan hidup. Jadi karena tidak ada sumber kehidupan yang didapatkannya. Tapi itu karena pilihannya gitu. Tapi orang mengatakan bisa aja kan di neraka ketika orang masuk ke sana, dia nyesal lalu kemudian dia ingin datang kepada Tuhan. Nah, itu kalau manusia nggak ngerti kehendak bebas manusia, perilaku manusia. Kalau kalian sudah kerja di kantor, kalian tahu bahwa makin tua orang, makin banyak kumpulan keputusan yang dia lakukan, ada titik di mana dia nggak bisa lagi balik. Dia akan terus di situ. Dia nggak akan bisa lagi lakukan itu. Jadi, apapun yang terjadi, yang dia lakukan adalah dia tidak lagi menghendaki Tuhan. Gimana kalau dia nyesal karena udah ini, akhirnya dia jadi menghendaki Tuhan? Mungkin kalau dibuat begini, dia tidak mampu menghendaki Tuhan. Itulah makanya pintunya kuncinya dari dalam. Kalau bisa nggak usah lah jumpa dengan Tuhan. Kayak misalnya orang yang apa gitu ya, orang yang misalnya saking malunya gitu ya. Pernah dengar kalian cerita ini Jean Valjean dalam Victor Hugo kali nggak salah ya, Les Miserables. Les Miserables sebenarnya. Jadi tulisannya Les Miserables, tapi bacanya Les Miserables. Itu bahasa French kalau saya nggak salah ya. Yang menceritakan tentang Kapten Javier ya, Kapten Javier, di mana dia dibebaskan oleh seorang tahanan dari pemberontak. Nah, ketika dibebaskan, maka dia berhutang nyawa kepada si tahanan ini. Lalu tahanan ini diselamatkannya satu hari kelak. Dan dia berkata gini, aku sekarang hidup karena kau selamatkan aku. Tapi aku tidak mau hidupku adalah hidup yang berutang kepada karya penyelamatan. Lalu dia bunuh diri di depan orang yang menyelamatkan dia itu. Karena aku tidak rela diselamatkan oleh seorang narapidana. Dia lompat, mati dia. Ngerti nggak? Situ Victor Hugo menangkap dengan jelas. Manusia itu ya begitu. Ketika dia semakin parah dalam pemberontakan kepada Tuhan, karena di titik dia bukan, jadi nggak seperti banyak orang ketika dibakar dia nyesal gitu ya, aduh Tuhan nggak mau lagi aku masuk surga sekarang ya. Kalau begitu pasti semua masuk surga. Tapi faktanya adalah kalau kita lihat hidup ini, kita lihat dunia ini, yang namanya manusia itu akan ada titik di mana dia akan begitu, seperti tadi Javier itu.
Ya, lebih baik dia mati daripada hidupnya berutang kepada karya penyelamatan James Valjean itu. Ngerti ya? Ya kalau kita bisa nangkap manusia, kemanusiaan kita. Karena kita adalah kumpulan dari keputusan eksistensial yang kita buat tiap-tiap hari. Jadi kalau misalnya kita berbuat dosa, itu nggak ada sesuatu yang sifatnya habis begitu aja. Tapi itu akan menjadi akumulasi eksistensial, menjadi watak kita, sifat kita, dan kedirian kita. Khususnya dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, saya nggak akan heran membayangkan misalnya para ateis-ateis yang ada di YouTube itu ya, ketika dia akhirnya berjumpa dengan Tuhan, dia mengatakan, lebih baik aku mengakui engkau tidak ada daripada aku mengakui engkau sekarang. Dan dia akan cease from facing God. Dia akan mengunci keberadaannya dari dalam. Ya, dan saya nggak yakin bahwa orang yang mengunci keberadaannya dari dalam, dari sumber kehidupan, dia akan eksis dalam kondisi seperti itu sampai selama-lamanya. Ya, karena tidak ada eksistensi yang eksis kalau Tuhan tidak menopangnya. Gitu. Tapi itu saya ya. Jadi ini teologi, ini bukan, nggak ada ayat Alkitab yang mengatakan itu. Oke, Bang. Ya, Bang. Kemudian, Bang, dari Kak Juliana Silalahi, ingin Abang mengoreksi tentang apa yang sudah disimpulkan oleh kakak ini. Jadi, dari yang Abang sampaikan, Kak Juliana memahami bahwa neraka itu juga termasuk karya Allah untuk menyempurnakan seluruh ciptaannya. Akhirnya, bagaimana kita hidup untuk semakin seperti maunya sampai di akhir hidup kita. Menjaga heights tetap berkualitas seperti firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Itu, Bang. Iya, betul. Iya. Jadi, tapi daripada neraka, saya lebih suka memakai istilah penghakiman aja. Karena neraka itu, Yesus sendiri pun nggak bilang neraka sebenarnya, ya, pakainya Gehenna. Jadi ada penghakiman ya. Jadi penghakiman itu sesuatu yang memang bagian esensial daripada Injil Kerajaan Allah, itu nggak terpisahkan dari situ. Tapi penghakiman yang dimaksud oleh Yesus adalah penghakiman bahwa kalau manusia hidup sebagai manusia dengan cara yang bertentangan dengan gambar dan rupa Allah, dengan hukum Taurat itu yang 10 itu, dengan cara kerajaan Allah itu, hancurlah kita di dunia ini. Ya sebenarnya itu sehari-hari juga benar ya. Jadi kalau misalnya Anda kerja di kantor gitu ya, ada orang yang sirik sama Anda dan membenci Anda gitu, lalu Anda balas lagi. Tahu nggak apa yang terjadi? Ada nggak orang yang misalnya gini, dia licik lalu dia menjebak Anda, lalu Anda jebak lagi dia, apa yang akan terjadi? Dia berhenti melicikin Anda? Enggak. Dia licikin lagi Anda, dan akan terus-menerus begitu, akan menjadi circle of violence. Kalau ada di sini orang yang berkata gitu, ku bilang ini sama dia, dia akan terdiam. Anda itu menipu diri sendiri. Ada nggak orang yang Anda gitu kan? Diam dia kalau aku bilang begitu. Bahwa dia akan diam. Enggak. Dia bilang lagi sesuatu yang lebih menyakiti Anda, dan akan seterusnya begitu. Jadi bagaimana caranya menghadapi orang yang menjahati kita? Kasihi dia. Doakan dia yang menganiaya kita. Maka disitulah kerajaan Allah akan hadir. Kita bilang, tapi saya nggak mampu. Iya, nggak ada manusia yang mampu. Makanya Roh Kudus diberikan untuk menguatkan kita. Karya salib Kristus memulihkan manusia berdosa kita. Sehingga kita dimampukan untuk menyatakan, dan ketika itu terjadi, ya seperti yang diberitakan Injil, orang berubah gitu ya. Kok dia saya sakiti, kok dia malah berbuat baik kepada saya. Dan saya mengalami sendiri, saya di Ugurida begitu. Jadi ada orang yang mengatakan hal-hal yang buruk kepada saya, gitu. Tapi saya nggak marah. Ketika dia punya masalah keluarga, saya datang, saya doain dia. Dia merendahkan saya dengan jelas di sana. Siapa kamu di Ugurida nih? Saya nggak balas, saya doakan, saya ini, lalu dia bilang, memang Bapak agak unik ya gitu. Saya bilang bukan saya, tapi Kristus yang saya ikuti, itu yang saya tunjukkan kepada kamu, saya bilang gitu. Ya tapi gitu, jadi itu sebenarnya bukan kekuatan kita ya, tapi itu adalah Injil Kerajaan Allah, Roh Kudus menguatkan kita, manusia berdosa nggak akan mampu melakukannya. That's the way of the gospel. Ya, tapi penghakiman adalah bagian itu. Jadi penghakimannya sampai sekarang, jadi bukan hanya neraka, sampai sekarang penghakiman itu terjadi. Kalau orang, misalnya Anda misalnya ya, ada nggak ada yang mainin, jahat kali FPI ini, kubumlah FPI ini, supaya jerah orang itu semuanya.
Percayalah, kalau Anda bom FPI, Anda pun akan dibomnya lagi. Akan makin parah situasinya. Semua orang jahat yang coba Anda bungkam dengan menjahati dia, nanti pasti akan menjahat. Ya. Jadi kalau ada yang mau menghakimi, biar aja lah polisi, tentara, itu memang tugasnya mereka di situ. Ya. Jadi sudah Allah berikan pedang kepada mereka. Tapi kalau kita yang melakukan, maka yang terjadi adalah the spiral of violence and evil. Jadi spiral dari kejahatan dan kekerasan akan terus-menerus. Di rumah juga gitu kan, coba suami istri. Anda bilang, ku bilang begini suamiku pasti terdiam. Enggak terdiam dia, dibalasnya lagi. Datang suami, ku bilang begini istriku pasti terdiam. Enggak, dibalasnya lagi, balas-balas terus enggak ada habis-habisnya ya kan. Tapi apa yang akan terjadi kalau kita mau berbaikan ya? Kita yang pertama kali memaafkan. Kita yang pertama kali mengasihi pasangan kita, maka situlah akan muncul realitas kerajaan Allah itu menerobos masuk dalam keluarga kita kira-kira gitu. Oke, silakan. Ini Bang Herbert ingin menyampaikan sesuatu ya. Oh. Belum moderator boleh? Boleh Bang, tapi nanti masih ada pertanyaan lagi ya Bang, jadi satu. Tapi boleh nggak sih Bang Herbert, karena kebetulan ini tadi kan berhubungan dengan penghakiman. Jadi saya sampaikan dulu pertanyaan Bang David ya Bang Herbert, bentar ya. Silakan. Bentar ya Bang, sorry ya Bang. Ini Bang Denny, jadi kan barusan juga Abang sudah menyambungkan ke penghakiman. Jadi Bang David ini bertanya, apakah orang percaya, dari bagian awal penjelasan Abang tadi, apakah berarti orang percaya tidak mengalami penghakiman? Begitu Bang. Mengalami penghakiman. Jadi, tapi begini, penghakiman itu bukan satu yang terputus. Misalnya tadi kayak orang sekarang ini nggak ada penghakiman, tapi nanti dunia akan datang akan ada penghakiman. Nggak begitu. Penghakiman itu sudah dimulai dari sekarang. Nah itu Yesus ajarkan kan. Dari sekarang, tetapi nanti akan mencapai kulminasinya pada saat kedatangannya yang kedua kali. Karena pada saat kedatangan yang kedua kali, penghakiman itu akan bersifat publik, bersifat luas, bersifat seluruhnya, kosmik. Semuanya akan, jadi semua mulut akan mengaku, semua lutut akan bertelur bahwa Yesus adalah Raja kan gitu kan katanya. Ini adalah public ya, public declaration of truth, justice, and love gitu ya. Tapi dari sekarang juga sudah terjadi. Jadi Tuhan juga sudah membuat realitas kerajaan Allah itu terjadi pada zaman sekarang. Ya, jadi misalnya dalam Injil juga diceritakan kan bagaimana orang berdosa berbalik, roh-roh jahat diusir, orang yang sakit disembuhkan, dan itu semua adalah bagian daripada itu, realitas kerajaan Allah itu, kuasanya, kebaikannya, kemurahannya, penerimaan orang berdosa akan terjadi dari sekarang. Ya, jadi misalnya kalau sekarang misalnya orang-orang yang orang-orang yang menolak itu juga sudah mulai dihakimi gitu ya. Misalnya contoh, bayangkan sekarang keluarga Soeharto misalnya, itu kan sudah dihakimi oleh Tuhan, sudah mulai dari sekarang. Ya, bagaimana penguasa selama 30 tahun itu dipermalukan, ya, dinyatakan dia hanya korup dan seterusnya, dia bukan bapak pembangunan, ya, itu kan sebenarnya bentuk penghakiman Tuhan. Dan juga misalnya bagaimana sekarang ya dengan media sosial juga Tuhan melakukan penghakiman juga ya, tapi sudah bercampur dengan penghakiman manusia misalnya. Jadi ada misalnya dokter yang selingkuh dengan polisi gitu terbongkar masuk koran ya. Jadi Allah terus melangsungkan penghakimannya, dan juga kita mungkin ya ada juga penghakiman dalam diri kita. Misalnya yang dari mulai yang simpel sampai yang kompleks. Yang simpel misalnya kalau orang terlalu banyak menikmati pornografi misalnya, dia akan mengalami gangguan ereksi, gangguan misalnya ejakulasi dini dan seterusnya. Itu ada kan gangguan-gangguan seksual yang dia akan alami. Paling tidak dia mungkin ada juga kayak cerita-cerita pasangan yang nggak bisa melakukan hubungan seksual kalau tidak nonton film porno dulu gitu ya. Nah ini kan bentuk penghakiman Tuhan sebenarnya. Dan Roma 1 kemarin Allah menyerahkan mereka akan kepada keinginan-keinginan mereka. Bahkan ada orang yang makin jahat pun ya. Jadi dia mungkin berbohong. Jadi dia adalah orang yang berbohong, tapi dia berbohong tiap hari, lama-lama jadi pembohong. Setelah jadi pembohong, dia jadi punya mental penipu. Jadi dia nggak bisa kalau nggak nipu. Semua kata-katanya itu penuh dengan tipuan. Nah itu juga bentuk penghakiman Tuhan. Ya, dia sudah dihakimi sejak sekarang. Ya, jadi istilahnya dia sudah berada di gerbang neraka gitu, atau dia sudah
sudah hidup di neraka ketika dia masih ada di dunia ini gitu. Kalau saya bilang gitu ya. Jadi nerakanya udah nyampe kepada dia. Mungkin belum neraka tingkat ke-7, tapi neraka 1, neraka 2, neraka 3 ya. Gitu juga dalam keluarga kita. Kenapa suami istri bertengkar, rumah tangga kayak neraka? Ya karena penghakiman sudah mulai muncul. Karena misalnya suami atau istri yang sangat egois, sangat mau menang sendiri atau melakukan kesalahan. Contoh misalnya si suami selingkuh gitu. Ya, karena dia selingkuh lalu istrinya sakit hati, istrinya tidak bisa mesra sama dia, istrinya mungkin kalau disentuh sama dia jijik gitu. Nah, itu kan sudah seperti neraka gitu. Ya, artinya sudah penghakiman sudah dimulai pada saat ini, tapi nanti itu akan disempurnakan ketika Yesus datang kedua kali secara publik dan secara universal. Begitu, Sri. Iya, Bang. Saya rasa pertanyaan cukup jelas ya buat Bang David. Silakan Bang Herbert. It's time for you. Oke, thank you. Ya, memang kan pandangan-pandangan tadi ada beberapa pandangan lah tadi seperti yang Bang Dini sampaikan. Nah, sehingga memang ada beberapa juga yang menyampaikan sebuah ulasan tentang ayat-ayat tertentu, Bang. Mungkin tidak neraka, Bang, tapi dia ada kalimat-kalimat dalam Alkitabnya tentang hukuman kekal, siksaan kekal gitu. Jadi kira-kira bagaimana kita menanggapi bagian-bagian ini? Misalnya contoh, Bang, di dalam Matius 25 ayat 46 dia katakan begini, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, terus ada lagi dalam Tesalonika misalnya, dia katakan mereka ini akan mengalami hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah, kira-kira karena itu tidak ada kata Gehenna, tidak menggunakan terminologi neraka. Nah, apa yang kita bisa sampaikan tentang pandangan hukuman kekal, siksaan kekal tadi, Bang? Ya, nah itulah makanya saya meluruskan Gehenna dulu yang pertama, karena Gehenna itu yang diasosiasikan dengan api ya. Kalau di Gehenna itu jelas ada apinya, ada ulatnya gitu. Nanti kalau yang tadi Herbert katakan itu kan abstrak gitu, ya. Ada kebinasaan kekal misalnya, ada hukuman kekal misalnya. Itu kan apa wujudnya, kan itu yang menjadi persoalan. Nah, dalam hal itu, dalam mengartikan ayat-ayat yang sisa itu ada 3 pandangan tadi saya katakan. Ada yang bilang bahwa itu hukuman kekal itu adalah sesuatu yang conscious selama-lamanya, itu pandangan pertama. Ada yang mengatakan bahwa dia conscious tetapi hanya sebentar gitu, tidak selama-lamanya atau temporary. Ya, perlahan-lahan dia menjadi kehilangan kapasitas consciousness-nya karena terpisah daripada Tuhan, lalu dia cease from consciousness. Ya, jadi tidak lagi sadar. Nah, itu yang pandangan John Stott, Wenham, dan ini kan tokoh-tokoh Injili juga gini. Nah, ada juga yang berpandangan bahwa ya nanti itu akan disucikan, dimurnikan, masing-masing punya tempat yang berbeda-beda, ya itu termasuk bapak gereja juga ya ada di situ, ada Gregory Nisa ya, tapi juga ada bapak gereja yang agak nyeleneh, Origen misalnya, juga menyampaikan ya itu. Jadi apokatastasis namanya pandangannya, yaitu ada the restoration of everything gitu. Jadi itu, Bet. Jadi makanya saya nggak mengatakan bahwa penghukuman akhir itu nggak ada, cuman saya nggak tahu itu bagaimana, tapi ada 3 pandangan di antara para ahli gitu. Tapi kalau khusus tentang api yang membakar yang hubungan dengan Gehenna, sangat besar kemungkinan Yesus sedang membicarakan tentang Gehenna yang di tempatnya dia itu, dan di situ juga apinya nggak padam-padam gitu. Tapi nggak padam-padam bukan dalam pengertian nggak padam-padam kayak neraka bayangan kita, tapi nggak padam-padam memang hidup terus. Memang sengaja itu asapnya akan menghubung ya, karena memang orang Roma juga memakai itu untuk katakanlah sebagai sebagai satu warning gitu bagi orang-orang yang ingin memberontak gitu. Gitu, Ben. Jadi saya ya betul memang seperti yang kau sebutkan itu. Tapi saya nggak bahas ayat itu karena kalau dibahas semua nggak sempat. Cuma saya ringkaskan 3 pandangan yang berbeda untuk masyarakat ayat-ayat lainnya itu ya. Gimana mengartikannya itu? Ya. Berarti memang hukumannya itu memang tetap ada hanya bentuknya, Bang ya, yang menjadi seperti apa? Karena di bagian apakah hukuman itu kita alami secara sadar terus-menerus
ya sampai jutaan tahun pun kita masih sadar kita dihukum terus ya, atau kita slowly and in the long term cease from existence, cease from consciousness, kita perlahan-lahan menjadi semakin samar, makin kabur, dan makin akhirnya eksistensi yang nol gitu ya, nihilism itu Johnson dan kawan-kawan, atau pada akhirnya hukuman itu adalah purification. Jadi setelah melewati proses tertentu, kita menjadi bersih, kita menjadi kudus, lalu kita bergabung dengan semua mulut dan semua lutut bertelut. Yesus Kristus adalah Allah gitu. Jadi kalau dikatakan semua mulut dan semua lutut itu apa artinya? Nah itu yang para bapak-bapak gereja itu mengatakan ya termasuk juga mulut orang berdosa, mulut para iblis, para setan, semuanya, semua mulut lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak mengartikannya literal, enggak, itu hanya mulut orang kudus. Nah itu juga ada perdebatan kan, makanya ada yang berpandangan begitu. Kalau semua mulut diartikan secara literal kan ya artinya ya semua gitu. Enggak hanya mulut kita aja, tapi semua mulut lah. Ya, tapi kalau begitu berarti penghakiman itu adalah purification. Nah ini yang tiga ini kan mana yang benar? Saya juga nggak tahu ya. Nanti tengok aja nanti pas kita sudah mati. Oh ini yang benar ya gitu ya. Jadi tapi yang pasti bahwa masa depan yang Allah sediakan adalah sesuatu yang melampaui segala yang bisa kita bayangkan. Jadi panggilan kita adalah untuk taat, setia, dan hidup sesuai dengan panggilan dan realitas Injil Kerajaan Allah. Itu. Percaya bahwa cara Yesus, misi Yesus, karya Yesus, dan pencapaian Yesus itu adalah benar. Kenapa itu benar? Karena Allah sudah membangkitkan dia dari kematian. Berarti Allah membenarkan yang Yesus lakukan. Jadi ingat, dalam Perjanjian Baru, kebangkitan itu adalah justification sebenarnya. Jadi dia orang benar sebenarnya, bukan orang salah. Jadi coba kita mengartikan kebangkitan itu yaitu berarti Allah mengalahkan maut, telah dikalahkan. Iya, maut dikalahkan karena maut itu adalah hukuman dari kejahatan gitu ya kan. Jadi jangan sepenggal-sepenggal artinya. Jadi konsep yang paling menangkap makna kebangkitan adalah pembenaran. Bahwa Allah membenarkan Yesus, dan karena itu kalau kita pahami dengan cara begitu, seluruh rangkaian Injil itu jadi make sense. Jadi kita nggak hanya memahami satu ayat, tapi kita memahami seluruh ayat Injil dan seluruh ajaran, perkataan, dan perbuatan Yesus sampai kematiannya. Itu dibenarkan dengan kebangkitannya. Jadi apa yang Yesus capai, apa yang Yesus kerjakan itu betul karena dia sudah bangkit. Nanti kita pun akan bangkit. Ya, kalau kita percaya, itu berarti bahwa hidup kita adalah hidup yang benar. Ya, hidup kita ini apa yang kita pilih, bahwa kita hidup mengikut Yesus, kita memikul salib, kita menyangkal diri, kita hidup benar di tengah-tengah dunia ini kayak Bang Herbert meskipun dia miskin di padang sana gitu ya, walaupun dia mungkin kesempatan ada jadi konglomerat gitu ya. Tapi apa yang menjadi pilihannya itu, apa yang menjadi sikap-sikapnya, termasuk ketika dia memaafkan orang yang membencinya di padang sana, ketika dia bangkit, maka Allah membenarkan cara Herbert. Karena apa? Karena cara Herbert adalah bukan cara Herbert, tapi cara Yesus. Jalan Yesus dan hidup Yesus. Kira-kira gitu. Jadi kalau dilihat satu kesatuan. Gitu. Oke Bang, gimana Bang Herbert? Aman untuk jawaban dari Bang Denny? Ya Bang Denny, jadi di sini ada lagi 2 pertanyaan Bang. Jadi kalau bisa ini kita jawab dalam waktu 10 menit. Kakak dan teman-teman, mohon untuk tetap stay ya, sekitar 15 menit lagi. Ya, jadi Bang di sini ada pertanyaan dari Bang John. Apakah pandemi sekarang bagian dari penghakiman ya Bang? Apa gimana? Apakah pandemi COVID-19 ini merupakan bagian dari penghakiman ya Bang? Jadi gini, apa yang terjadi di dunia ini, ya, apa yang terjadi di dunia ini dengan segala liku-likunya itu tidak murni penghakiman Tuhan, ya, tidak murni. Terus saya bilang nanti waktu akhir zaman itu murni, ya. Dia bercampur baur dengan pilihan-pilihan manusia, tetapi penghakiman Allah bekerja di dalamnya itu. Ya, ada bekerja. Jadi misalnya contoh kayak pandemi ini kan, sebenarnya
situ kelihatan tentang pikiran ilahi ada di situ dalam pandemi kita ini. Ya, misalnya apa? Misalnya betapa manusia ini sudah kemaruk kalau saya bilang. Ya, semua dimakani, kelelawar dimakani, ular dimakani, kura-kura yang enggak dimakani semua. Sehingga penyakit-penyakit dari binatang-binatang yang sebenarnya enggak usah dimakan ini ya tertular ke kita. Jadi di situ ada unsur penghakiman ilahi, tapi pandeminya sendiri jangan diartikan secara individual penghakiman ilahi. Ya, jadi misalnya gini, ada guru sekolah minggu kena COVID lalu dia mati, oh itu penghakiman Allah, itu salah, itu yang salah. Ya, berarti mungkin guru sekolah minggu ini ada dosanya terselubung yang kita nggak ketahui. Kalau itu salah. Tapi bahwa ada unsur penghakim ilahi dalam peristiwa pandemi ini betul. Dan itu juga terlihat dalam berbagai banyak kebijaksanaan. Ya. Pandemi ini misal contoh, menurut laporan, ya ini benar atau enggak saya nggak tahu. Menurut laporan bahwa udara lebih bersih selama pandemi ini karena transportasi berkurang. Jadi di situ kan sebenarnya ada unsur penghakiman ilahi gitu, bahwa sebenarnya Allah sedang memprotes gitu. Kok kalian terlalu mobilitasnya ngeri kali. Hari ini di Jakarta tiba-tiba besok udah di Shanghai. Besoknya lagi sudah tiba di Amerika, besoknya lagi sudah tiba di Italia gitu ya. Dan karena mobilitas yang begitu tinggi, yang kadang-kadang kita pergi pun nggak perlunya kita pergi juga ke sana. Mungkin karena kaya kita gitu ya. Menyebarlah penyakit itu dengan begitu rupa. Sekarang ternyata kita pakai Zoom bisa kok ketemu rapat memutuskan. Jadi ngapain dulu kadang-kadang orang pergi ke Jepang mau rapat gitu ya, hanya untuk rapat aja gitu, kumpul di hotel rapat gitu, semua hotel-hotel buka karena mau rapat. Sekarang Zoom juga bisa. Jadi mungkin ini semacam ada unsur penghakiman ilahi di situ tentang bagaimana kita memperkosa alam semesta ini, minyak, listrik, sumber daya alam ya. Coba kalau di hotel itu AC-nya hidup, kemudian makanan itu berlebih-lebihan, ya uang dihambur-hamburkan untuk pertemuan yang sebenarnya bisa dengan Zoom bisa kok tercapai. Mungkin sisa uangnya bisa kita pakai untuk orang-orang miskin. Jadi kayak misalnya di dunia ini makanan cukup bagi seluruh manusia, tetapi sebagian berlebih-lebihan dan buang-buang makanan, sebagian kelaparan. Karena apa ya? Karena kita egois gitu. Jadi pandemi ini menginterupsi kita, membuat kita membuka mata kita. Lihat dong, dunia ini sebenarnya kita terkoneksi satu dengan yang dan seterusnya ya. Jadi poin saya adalah begini. Ketika kita bicara surga dan neraka ya, secara teologis kesinambungan antara realitas sekarang dan realitas yang masa depan itu adalah sesuatu yang harus kita rajut gitu ya, kita pertahankan. Jadi jangan ada kayak seperti discontinuity. Oke, sekarang hidup putus, lalu nanti ada neraka, ada surga. Surga dan neraka punya kesinambungan yang sangat indah dengan dunia sekarang ini. Walaupun nanti ada titik di mana itu dimulai secara berbeda, itu saja. Tapi penghakiman ilahi dan kabar baik itu, realitas kerajaan Allah itu, antara dulu dengan sekarang itu, antara sekarang dan yang akan datang itu, adalah sesuatu yang bisa kita katakan saling rajut merajut gitu ya, saling berkelindan, saling berkesinambungan. Jadi jangan bayangkan neraka itu realitas nanti setelah mati ada neraka, tapi ya penghakiman ilahi adalah sesuatu yang terus-menerus terjadi dari mulai sekarang sampai nanti mencapai klimaksnya gitu. Udah Bang? Ya, udah. Ya Bang. Sorry kalau kayaknya nggak ada tanda bahwa sudah selesai. Ya Bang. Oke Bang, jadi ini ada lagi pertanyaan tentang Gehenna ya Bang. Nah, dari Kak Arisha, apabila neraka dikaitkan dengan Gehenna, menurut Abang bagaimana tanggapan Abang terhadap orang-orang yang bermimpi seolah di neraka bersama dengan Tuhan? Jadi mereka mengalami mimpi, mereka sedang berada di neraka, kemudian menceritakan itu atau memberikan kesaksian itu kepada orang banyak. Apakah mimpi itu bisa juga merupakan pertanda dari Tuhan yang dapat dipercaya, Bang? Kemudian sekalian aja, Bang, ini tadi tentang Gehenna juga yang disampaikan Tuhan melalui perumpamaan. Nah, jadi dari Kak Monica mengatakan, tapi kan Bang, Yesus juga tidak akan sembarangan memakai perumpamaan. Jadi mungkin Gehenna adalah gambaran terdekat di dunia yang bisa menjelaskan tentang neraka atau proses penghakiman.
Ini pernyataan Bang dari Kak Monica, bukan pertanyaan. Oke. Bisa Bang tegaskan gimana? Iya. Yang pertama tadi apa, lupa saya. Yang pertama tadi Bang, bagaimana kalau orang bermimpi, mereka Iya, mengalami di mimpi. neraka, gitu. Mimpi. Pertama-tama kita jangan menghinalah pengalaman rohani seseorang, ya. Pengalaman rohani ya bisa aja, namanya pengalaman rohani, ya kita hargai. Tapi saya akan menyarankan kepada orang-orang yang punya pengalaman rohani begitu, jangan itu dijadikan ajaran, itu pertama, kan cuma pengalaman. Yang kedua, coba pahami pengalaman itu mungkin tidak secara literal, mungkin secara simbolik. Mungkin betul bahwa dalam pikiran kita ke neraka, tapi mungkinkah itu hanya terjadi di pikiran kita gitu. Ya, bukan di neraka benar-benar nih gitu. Jadi, tapi itu nggak salah gitu. Mungkin ada satu pesan Tuhan yang mau disampaikan lewat pikiran itu gitu ya. Jadi mimpi-mimpi begitu pun jangan dipandang enteng. Kadang-kadang ada pesan-pesan Tuhan yang nyampe gitu. Kayak Yusuf kan juga mimpi gitu ya. Jadi misalnya ada bintang dan bulan, bukan berarti ada bintang dan bulan kan, tapi itu adalah simbol yang menyimbolkan dunia ini. Nah, sayang sekali kalau orang-orang yang bermimpi begitu membuat buku lalu berpretensi seolah-olah itu literal terjadi begitu ya. Itu bahaya ya, karena itu bukan kanon dan itu menurut saya sangat mudah berbahaya terdistorsi. Nah, itu aja. Saya nggak bilang salah atau sesat ya, tapi sangat mudah terdistorsi. Nah, soal pertanyaan Kak Monica, apakah Yesus tidak sembarangan menggunakan perumpamaan? Pastilah nggak sembarangan ya. Jadi yang jelas yang saya yakin ya, bahwa perumpamaan itu adalah media komunikasi untuk menyampaikan pesan sesuai dengan konteks zamannya ya. Karena itu yang orang-orang pikirkan pada waktu itu ya kan. Jadi ya ada orang miskin, ada orang kaya. Jadi kalau misalnya dipakai pikiran kalian itu, karena itulah makanya teman-teman sekarang inilah putuskan bagaimana kamu hidup, katanya gitu kan. Jadi pesan Yesus kan bukan soal nanti kamu masuk neraka, enggak, bahwa sekarang kamu harus hidup dengan benar itu. Ya, jadi kalau saya lihat itu pesan utamanya. Maksudnya kalau gitu apakah ilustrasinya itu tidak mengandung kebenaran juga? Bisa-bisa aja. Tapi itu agak dipaksain kalau itu pun adalah secara detail juga itulah yang mau Yesus ajarkan. Karena kalau dilihat dari dialog dan perkataannya bukan itu maksud Yesus. Malah jadinya kita jadi ada pengalihan isu kalau kita berfokus kepada detail-detail soal kehidupan setelah kematian. Karena poin Yesus adalah dari sekarang lah kalau begitu kita memperbaiki bagaimana kita hidup. Jangan nanti setelah mati kita nyesal, kan? Pesan Yesus yang gitu kan. Jadi pesan itu disampaikan supaya sekarang kita bertobat itu. Gitu Monica. Jadi ya kalau mau misalnya di stretch ya boleh, cuman harus diingat karena itu perumpamaan. Sama juga seperti perumpamaan anak yang hilang. Kalau kita bilang, oh nama anak hilang itu si ini, kan itu salah jadinya gitu ya. Karena ini cuma perumpamaan. Perumpamaan itu kalau kita belajar semua perumpamaan Yesus, ya, ciri khas perumpamaan satu, ya, jangan fokus pada detailnya, ambil main pointnya, kan semua gitu ya. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati, perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan Lazarus dan orang kaya, semua perumpamaan lah pokoknya. Itu biasanya punya satu pesan aja. Kayak saya memberikan ilustrasi gitu ya. Jadi jangan diambil detail-detailnya, ambil poinnya apa ya. Jadi istilahnya gitu, kadang-kadang kita kalau dengar Yesus bicara gitu, kita ambil ekornya gitu, kepalanya kita tangkap gitu. Jadi gini, kepalanya dulu tangkap. Ya, kalau ekor-ekornya kita juga mau percaya ya, monggo nggak apa-apa. Ya buktinya Yesus nggak pernah kok bilang, oh salah keyakinan kalian itu ya, nggak dibilangnya gitu. Tapi agak spekulatif kalau kita bilang gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, nggak bisa dipersalahkan juga seandainya memang kita menafsirkan. Yuk, saya nggak hanya mau main pointnya, saya mau detailnya juga itu. Saya yakin Yesus mengajarkan itu ya, nggak apa-apa. Cuman sebelum terlalu yakin, ada baiknya coba pelajari cara Yesus menggunakan perumpamaan itu aja. Ya, sesuai nggak dengan cara-caranya yang lain. Kalau sesuai ya nggak apa-apa.
Ya, tapi kalau yang saya pelajari enggak. Ya, memang Yesus itu jago bercerita gitu. Jadi jago dia bercerita. Jadi dia waktu dia bercerita itu sebenarnya Yesus tidak pernah bermaksud detail-detail itu penting. Dia hanya mau main poin yang buat orang lain tersentak gitu aja. Gitu. Karena Yesus juga good teacher gitu. Ya, good teacher. Dia bukan guru yang kaku. Dia guru yang merdeka, humoris, agak-agak nakal sedikit pikirannya kalau Yesus. Menurut saya ya, kalau kita baca pikiran-pikirannya gitu, Yesus itu pikiran itu agak liar lah. Itulah makanya orang-orang yang kaku dan orang-orang yang taat aturan nggak gitu suka sama dia. Siapa itu? Orang Farisi dan ahli Taurat. Kan selalu bertengkar. Ya, orang yang pikirnya liar dengan orang yang pikirannya teratur, tertib dan taat aturan itu nggak cocok itu. Ya, siapa yang taat aturan, tertib dan lurus-lurus itu orang Farisi. Itu kan fanatik-fanatik itu, fanatikus ya, golongan putih lah itu. Yesus itu adalah golongan liar kalau saya bilang ya. Makanya cerita-ceritanya dia kan kadang-kadang dia kan ngajar tidak mainstream gitu. Pakai perumpamaan. Dia kan jarang, oh Yesaya mengatakan begini begini. Jadi enggak eksposisi pakai Bang Tiopen enggak gitu dia. Atau eksposisi kayak siapalah yang Pak Tong gitu ya, ayat-ayat enggak. Dia suka-sukanya bikin bikinnya cerita-cerita baru, cerita-cerita yang tadi antah berantah diambilnya, disampaikannya gitu ya. Ya, jadi dia rabi yang cara berpikirnya menurut saya agak liar lah gitu ya kalau kita bilang ya. Jadi dan wise dan menantang mainstream gitu ya. Jadi cocok dengan anak-anak milenial sekarang tuh Yesus itu cocok. Jadi baca-bacalah itu ajarannya bagus tuh, asik gitu ya. Itu pandangan saya, Monica. Jadi ya silakan ginilah, kamu putuskan sendiri gitu. Tapi baca dulu perumpamaan Yesus lainnya, kira-kira gimana yang paling tepat ya. Oke, Bang. Ya, jadi Bang, pertanyaan kita sudah habis dan beberapa respon dari Kakak Abang dan teman-teman mengucapkan terima kasih untuk pemaparan Abang yang sangat banyak membantu kita hari ini untuk memahami tentang Gehenna ataupun tadi Hades ya bacanya Bang. Nah, kemudian teman-teman sambil nanti Bang Denny menyampaikan closing statement-nya, mohon untuk mendownload buku yang telah di-share oleh Bang Effendi. Barangkali ini bisa menjadi BBR kita untuk lebih memahami juga tentang hal ini tadi. Oke Bang Effendi, Bang Denny, karena pertanyaan kita sudah habis, jadi sekarang waktunya dari Abang untuk memberikan closing statement. Kemudian nanti setelah itu akan ada pengumuman lagi dari kami. Silakan Bang Denny. Oke, closing statement dari saya. Bentar ya, ini saya lagi mendownload bukunya Bang Penny nih. Karena disuruh download, saya download. Closing statement-nya apa ya? Ya, begini. Saya belum pernah dari neraka. Ya, dan saya juga nggak tahu detailnya neraka itu bagaimana. Tapi yang saya tahu, Allah kita itu penuh dengan kasih dan penuh dengan keadilan. Dan masa depan akan mengekspresikan realitas secara sempurna. Ya, sifat-sifat ilahi itu. Jadi karena itu, bagi kita yang percaya nggak perlu takut. Nggak perlu khawatir gimana nanti akan masuk neraka atau enggak. Ya. Kalau engkau mencintai Tuhan dan yakin Tuhan mencintai kita, mari kita hidup dalam iman kepada Bapa yang kita kenal dan mengenal kita. Itu aja. Jadi kita hidup dengan tenang, hidup dengan damai, dan nggak perlu juga takut nanti Bapak masuk neraka di enggak. Ya. Allah yang memiliki dunia ini tahu bagaimana memperlakukan ciptaannya dengan cara yang paling bijak, paling baik, dan paling adil. Yang mengekspresikan kasihnya dan kesuciannya pada saat yang bersamaan. Thank you. Oke Bang. Ya, teman-teman, demikian untuk diskusi kita hari ini. Saat ini izinkan kami untuk mengumumkan kembali bahwa minggu depan kita akan kembali dilayani Bang Denny ya untuk mendiskusikan tentang Jesus among another gods. Jadi
Ini topiknya, boleh diperhatikan screen-nya kakak abang dan teman-teman. Nah, jadi singkatnya, di sini kita akan mendiskusikan bahwa apakah Allah yang disembah berbagai agama dan kepercayaan itu sama? Nah, bagaimana kita memahami ini dari sisi kekristenan gitu. Jadi kami sangat benar-benar mengharapkan kakak abang dan teman-teman kembali untuk boleh bergabung kembali di sini di komunitas meja belajar, memberikan waktunya untuk kita boleh sama-sama berdiskusi tentang ini.